어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rizky Rimarsya dengan NPM 2341159 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan membahas materi yaitu monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan suatu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan ciri-ciri khas pada setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga setiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antar produsen atau penjual. Jadi, kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang berupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga di dalam pasar persaingan monopolistik. Produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Terdapat ketidakefisienan di dalam pasar persaingan monopolistik. Ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik ini. Pertama, yaitu karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal. Kemudian yang kedua, ada kapasitas yang perlu berlebihan. Jika perusahaan mengalami kerugian minimum, maka mereka akan keluar dari pasar tersebut, sehingga jumlah produsen atau penjual yang ada di dalam pasar akan semakin berkurang dan jumlah permintaan yang didapatkan oleh produsen yang masih ada akan semakin meningkat. Dengan keluarnya produsen-produsen tadi dari pasar, maka hal itu akan terus berlangsung sampai produsen memperoleh keuntungan yang normal. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik, yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga
kualitas maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Itu saja penjelasan materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.